Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsandayu Anggraini dengan NPM A1B023086. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pertama mengenai generasi Z dan karakteristik alfa. Pendahuluan, generasi adalah sekelompok orang yang lahir dalam periode waktu yang sama dan mengalami peristiwa sejarah yang sama. Setiap generasi memiliki karakteristik dan nilai-nilainya masing-masing yang terbentuk dalam lingkungan dan pengalaman mereka. Pada saat ini, dunia sedang didominasi oleh dua generasi, yaitu generasi Z dan generasi alfa. Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1995 dan 2010, sedangkan generasi alfa adalah generasi yang lahir setelah 2010. 1. Karakteristik generasi Z. Generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital. Mereka adalah generasi yang akrab dengan teknologi dan internet. Generasi Z juga dikenal sebagai generasi yang kritis, kreatif, dan mandiri. Akrab dengan teknologi dan internet, generasi Z adalah generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital. Mereka adalah generasi yang akrab dengan teknologi dan internet. Mereka menggunakan teknologi untuk berbagai hal, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi. Kritis. Generasi Z adalah generasi yang kritis. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mengevaluasi informasi mereka. Juga tidak segan-segan menyuarakan pendapat mereka. Generasi Z, kreatif. Mereka memiliki ide baru dan inovatif. Mereka juga pandai menggunakan teknologi untuk mengapresiasikan kreatif mereka. Mandiri. Generasi Z adalah generasi yang mandiri. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Mereka juga tidak bergantung pada orang lain. 2. Karakteristik generasi alfa. Karakteristik generasi alfa. Generasi alfa adalah generasi yang lahir setelah tahun 2010. Mereka adalah generasi yang tumbuh dan berkembang di era teknologi digital yang semakin canggih. Generasi alfa juga dikenal sebagai generasi yang optimis, percaya diri, dan cerdas. 1. Akrab dengan teknologi. Generasi alfa adalah generasi yang akrab dengan teknologi. Mereka lahir dan tumbuh di era teknologi digital yang semakin canggih. Mereka menggunakan teknologi untuk berbagai hal, mulai dari belajar, bermain, hingga berkomunikasi. 2. Optimis. Generasi alfa adalah generasi yang optimis. Mereka percaya bahwa mereka dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. 3. Percaya diri. Generasi alfa adalah generasi yang percaya diri. Mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka. 4. Cerdas. Generasi alfa adalah generasi yang cerdas. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Implikasi generasi Z. Generasi Z dan generasi alfa adalah generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik mereka agar dapat mempersiapkan generasi ini untuk menghadapi tantangan di masa depan. 1. Dunia yang semakin digital. Generasi Z dan generasi alfa adalah generasi yang akrab dengan teknologi dan internet. Oleh karena itu, dunia akan semakin digital di masa depan. 2. Perubahan yang cepat. Generasi Z dan generasi alfa adalah generasi yang cerdas dan adaptif. Mereka akan mendorong perubahan yang cepat di berbagai bidang.
3. Kebutuhan akan keterampilan baru. Generasi Z dan generasi Alpha akan membutuhkan keterampilan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kesimpulan, generasi Z dan generasi Alpha adalah generasi yang memiliki potensi besar untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik mereka agar dapat mempersiapkan generasi ini untuk menghadapi tantangan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfikro Mahabiza dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi pertumbuhan fisik beserta hukum dan teori perkembangan. Pengertian pertumbuhan fisik adalah perubahan pada struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses pertumbuhannya adalah menjadi panjang, pertumbuhan vertikal, dan menjadi tebal atau lebar, pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik ada dua. Yang pertama, faktor bawaan, faktor genetik yang diturunkan dari orang tua. Kemudian faktor lingkungan atau asupan nutrisi, kesehatan, dan aktivitas fisik. Kemudian hukum-hukum pertumbuhan fisik. Yang pertama, hukum pertumbuhan umum. Pertumbuhan fisik terjadi secara bertahap, berurutan, dan tidak dapat diulangi. Hukum diferensiasi, pertumbuhan fisik terjadi secara teratur dari yang sederhana ke yang kompleks. Kemudian yang ketiga, hukum irama. Pertumbuhan fisik terjadi secara teratur dengan siklus naik dan turun. Yang terakhir, hukum arah. Pertumbuhan fisik terjadi dari atas ke bawah, dari dalam keluar, dan dari pusat ke tepi. Kemudian teori-teori pertumbuhan fisik ada tiga. Yang pertama, teori maturasi. Pertumbuhan fisik terjadi secara otomatis sesuai dengan kematangan yang telah ditentukan secara genetik. Kedua, teori belajar. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Terakhir, teori interaksi. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap perkembangan. Pertumbuhan fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan individu. Pertumbuhan fisik yang optimal akan mendukung perkembangan individu secara keseluruhan, baik fisik, kognitif, maupun emosional. Perkembangan fisik yang optimal akan memudahkan anak untuk belajar berjalan, berbicara, dan bersosialisasi. Kemudian, pertumbuhan fisik yang optimal akan meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri individu. Lalu yang terakhir, pertumbuhan fisik yang optimal akan mengurangi risiko terjadinya gangguan kesehatan. Lalu kesimpulan dari materi yang setelah saya bawakan adalah pertumbuhan fisik adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan individu. Pertumbuhan fisik yang optimal akan mendukung perkembangan individu secara keseluruhan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Agustina dari kelompok 1 akan menjelaskan perkembangan kognitif dan teori pada peserta didik. Di sini, perkembangan kognitif peserta didik adalah proses perkembangan berpikir, memahami, dan mengolah informasi di dalam otak mereka. Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan perkembangan kognitif ini. Yang pertama ada teori Piaget, teori Vygotsky, dan teori Kohlberg. Pertama ada teori Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak-anak. Menurut Piaget, anak-anak melewati 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori-motor, tahap profesional, tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. Setiap tahap ini memiliki karakteristik perkembangan kognitif yang berbeda. Yang kemudian ada teori Vygotsky. Lev Vygotsky mengemukakan teori sosial perkembangan kognitif. Menurutnya, interaksi sosial dan pengaruh lingkungan sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif peserta didik. Konsep zona perkembangan proksimal atau sering disebut ZPD adalah salah satu konsep utama dalam teori ini, yang mengacu pada perkembangan dan perbedaan antara kemampuan seorang individu untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan dengan bantuan. Kemudian ada teori Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang juga berkaitan dengan perkembangan kognitif. Teorinya mencakup 3 tingkat perkembangan moral, yaitu pramoral, konvensional, dan postkonvensional, yang masing-masing memiliki tahapan perkembangan moral yang berbeda.
Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pemahaman teori terhadap teori-teori ini dapat membantu pendidik untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pembelajaran mereka. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan di bab 4 dengan materi perkembangan bahasa dan teorinya. Perkembangan bahasa peserta didik memiliki pengertian adalah proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Aspek-aspek perkembangan bahasa ada 5. Yang pertama ada aspek fonologi, yaitu adalah kemampuan menghasilkan dan memahami bunyi-bunyi bahasa. Ada aspek morfologi, yaitu kemampuan membentuk kata-kata dari morfem. Yang ketiga ada aspek sintaksis, yaitu adalah kemampuan membentuk kalimat yang bermakna. Ada aspek semantik, yang itu artinya kemampuan memahami makna kata dan kalimat. Dan yang terakhir ada aspek pragmatik, yang artinya kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang tepat. Teori perkembangan bahasa ada 4. Yang pertama, teori maturasi, yaitu pertumbuhan bahasa terjadi secara otomatis sesuai dengan kematangan yang telah ditentukan secara genetik. Yang kedua, ada teori interaksi, yaitu pertumbuhan bahasa dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Dan ketiga, ada teori nativisme, yaitu pertumbuhan bahasa ditentukan oleh faktor bawaan, yaitu kemampuan bahasa universal yang dimiliki manusia sejak lahir. Dan yang terakhir, ada teori empirisme, yaitu pertumbuhan bahasa ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Tahap perkembangan bahasa ada 2. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahap ini berlangsung dari lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta mulai memahami bahasa. Yang kedua, ada tahap linguistik. Tahap ini berlangsung dari usia 2 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, anak mulai menguasai berbagai aspek bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pengaruh perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan individu. Perkembangan bahasa yang optimal akan mendukung perkembangan individu secara keseluruhan, baik kognitif, sosial, maupun emosional. Cara mengembangkan bahasa ada 5. Yang pertama, membacakan buku cerita kepada anak. Yang kedua, mendorong anak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, memberi contoh penggunaan bahasa yang baik. Yang keempat, mengajak anak bermain bahasa. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kesimpulan dari bab ini adalah perkembangan bahasa adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan individu. Perkembangan bahasa yang optimal akan mendukung perkembangan individu secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ajeng dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi perkembangan sosial emosional peserta didik dan teori yang mendasari. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan sosial emosional peserta didik sangat penting dalam konteks pendidikan. Beberapa teori yang relevan untuk memahami perkembangan ini antara lain terdapat 5 teori. Yang pertama adalah teori Piaget yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Yang kedua, teori Erikson tentang perkembangan psikososial. Dan yang ketiga ada teori attachment yang menjelaskan tentang teori ikatan. Dan yang keempat ada teori sosial kognitif. Dan yang kelima adalah teori perkembangan moral. Teori yang pertama yaitu teori Piaget tentang perkembangan kognitif. Meskipun lebih dikenal dengan konteks perkembangan kognitif, teori Jean Piaget juga berbicara tentang perkembangan sosial emosional. Menurut Piaget, anak-anak mengalami tahapan perkembangan moral yang berbeda, seperti tahap pramoral, tahap moral otonom, dan tahap moral postkonvensional. Ini dapat memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu teori Erikson tentang perkembangan psikososial. Erik Erikson mengemukakan bahwa individu mengalami serangkaian konflik psikososial selama hidup mereka. Salah satu tahap yang relevan adalah tahap inisiatif VS versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak-anak mencoba mengembangkan inisiatif dalam bermain dan berinteraksi dengan orang lain. Perasaan rasa bersalah dapat timbul jika mereka merasa melakukan kesalahan atau ditolak oleh teman sebaya.
Yang ketiga adalah teori attachment, yaitu teori dari John Bowlby dan Mary Ainsworth tentang ikatan anak dengan figur pengasuhnya juga berdampak pada perkembangan sosial emosional. Ikatan yang aman dengan pengasuh dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang keempat adalah teori sosial kognitif atau social cognitive theory. Albert Bandura mengembangkan teori ini yang menekankan peran pengamatan dan peniruan dalam pembentukan perilaku sosial. Peserta didik belajar dari mengenali orang lain dan meniru perilaku mereka, termasuk dalam konteks sosial emosional. Dan yang terakhir adalah teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kohlberg mengajukan 3 tingkatan perkembangan moral yang masing-masing memiliki 2 tahapan. Ini membantu kita memahami bagaimana individu mengembangkan pemahaman tentang moralitas dan etika dalam hubungan sosial mereka. Dan kesimpulannya dari teori-teori ini adalah, dengan memahami teori tersebut, pendidik dapat lebih baik mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik dan membantu mereka menjadi individu yang lebih terampil dalam berinteraksi dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Ayu Anggraini dengan NPM A1B023086. Di sini saya akan melanjutkan materi ke-6 mengenai perkembangan nilai moral, sikap peserta didik, dan teori perkembangan yang mendasari. Perkembangan nilai dan sikap peserta didik merupakan komponen penting dalam pendidikan. Ada beberapa teori perkembangan yang mendasarinya. Di bawah ini saya akan menyebutkan beberapa teori perkembangan utama yang relevan dalam konteks ini. Teori perkembangan moral Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa anak-anak mengalami 3 tahap perkembangan moral, yaitu tahap moral heteronim, peraturan eksternal, tahap moral transisi, mengenal perbedaan sudut pandang, dan tahap moral otonomi, internalisasi nilai dan prinsip. Teori perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg membagikan perkembangan moral menjadi 6 tahap yang terdiri dari 3 tingkat: promoralitas, moralitas konversional, dan moralitas otonomi. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman konsep-konsep moral yang semakin kompleks, sering bertambahnya usia. Teori perkembangan sosial emosional Erikson. Erikson menghubungkan perkembangan moral dengan perkembangan sosial emosional. Ia mengemukakan bahwa individu melalui serangkaian tahap perkembangan, termasuk tahap konflik antara keseragaman dan disintegrasi moral. Teori perkembangan nilai Kohlberg. Selain teori moral, Kohlberg juga mengembangkan teori perkembangan nilai. Teori ini menyoroti bagaimana individu menginternalisasi nilai-nilai masyarakat dan mengembangkan pandangan etis yang lebih kompleks. Teori kognitif sosial Bandura. Albert Bandura menekankan peran pengaruh sosial dalam perkembangan moral dan nilai. Teori ini mencakup konsep self-evaluation dan pemodelan perilaku moral dari orang dewasa dan lingkungan sekitar. Teori identitas dan peran. Sosial Mercier. James Mercier mengembangkan teori perkembangan identitas yang juga relevan dalam konteks ini, dan sikap identitas individu dan peran sosialnya dapat mempengaruhi nilai dan sikap yang mereka pegang. Penting untuk memahami bahwa perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keluarga, sekolah, teman sebaya, dan perkembangan hidup mereka. Pendidik perlu memahami teori-teori ini untuk membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Safitri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri dan pengembangan konsep diri. Penyesuaian diri
diri dan pengembangan konsep diri adalah dua aspek penting dalam perkembangan individu. Penyesuaian diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk sosial, fisik, dan emosional. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan, mengatasi stres, dan menjalin hubungan interpersonal yang sehat. Sementara itu, pengembangan konsep diri berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dan mengidentifikasi dirinya sendiri. Ini mencakup penilaian individu terhadap kemampuan, nilai, minat, dan peran mereka dalam kehidupan. Pengembangan konsep diri dapat berubah seiring waktu dan pengalaman dan sering dipengaruhi oleh internal dengan orang lain dan umpan baik yang diterima. Kedua aspek ini saling terkait karena pengembangan konsep diri yang positif dapat membantu dalam penyesuaian diri yang lebih baik dengan lingkungan. Bagi banyak orang, mencari dukungan sosial, memahami kekuatan dan kelemahan pribadi, serta merencanakan untuk pertumbuhan pribadi adalah langkah-langkah penting dalam mengembangkan keseimbangan antara penyesuaian diri dan pengembangan konsep diri yang sehat. Berikut adalah informasi mengenai pengembangan kreativitas. A. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, konsep, atau solusi yang orisinal dan bermanfaat. Ini melibatkan pemikiran baru, asosiasi ide-ide yang berbeda, serta kemampuan untuk berpikir di luar batasan konvensional. Pendekatan terhadap kreativitas. Pendekatan terhadap kreativitas dapat bervariasi, tetapi beberapa pendekatan umum meliputi pendekatan psikologis, pendekatan sosial, dan pendekatan lingkungan. Pendekatan psikologis fokus pada pemahaman proses mental individu dalam kreativitas. Pendekatan sosial menekankan kolaborasi dan interaksi sosial dalam menghasilkan ide kreatif. Pendekatan lingkungan menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung kreativitas seperti tempat kerja yang inspiratif. Selanjutnya, teori mengenai kreativitas. Ada berbagai teori tentang kreativitas termasuk teori divergent thinking oleh Guilford yang mengemukakan bahwa kreativitas melibatkan kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide dari satu masalah. Teori lainnya adalah flow oleh Mihaly Csikszentmihalyi yang menggambarkan keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam aktivitas kreatif. D. Tahap-tahap kreativitas. Tahap-tahap kreativitas dapat bervariasi, akan tetapi secara umum proses kreatif dapat dibagi menjadi tahap-tahap berikut ini. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan adalah memahami masalah atau konteks yang akan dipecahkan. Yang kedua yaitu inkubasi, mengistirahatkan pikiran dan membiarkan ide-ide berkembang secara tidak sadar. Yang ketiga yaitu iluminasi, yaitu munculnya ide kreatif atau solusi yang tiba-tiba. Lalu yang terakhir ada verifikasi, menguji dan mengembangkan ide tersebut menjadi solusi yang konkret. Selanjutnya, implementasi, yaitu mewujudkan ide menjadi tindakan atau produk nyata. Semua tahap ini dapat berulang dan tidak harus mengikuti urutan yang linear. Kreativitas adalah proses yang dinamis dan individual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfia Monicha Ornella dari kelompok 1. Di sini saya akan bahas materi mengenai perkembangan kehidupan pribadi, karir dan pendidikan, kehidupan berkeluarga peserta didik. Terdapat 4 garis besar subbab yang ada di dalam materi ini. Yang pertama yaitu kehidupan pribadi, yang kedua ada karir, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat yaitu kehidupan berkeluarga. Kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi peserta didik berkembang seiring waktu. Ini mencakup pertumbuhan emosional, perkembangan sosial, dan eksplorasi identitas pribadi. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan akademik. Yang kedua ada karir. Perkembangan karir peserta didik dimulai sejak awal pendidikan mereka. Pilihan mata pelajaran, magang, dan pengalaman ekstrakurikuler dapat memengaruhi jalur karir di masa depan. Selanjutnya itu pendidikan. Pendidikan adalah aspek kunci dalam perkembangan peserta didik. Mereka mengalami transisi dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi. Pemilihan jurusan dan pengembangan keterampilan akademik sangatlah penting. Dan yang terakhir ada kehidupan berkeluarga. Bagi peserta didik yang telah menikah atau memiliki keluarga, menjaga keseimbangan antara pendidikan dan tanggung jawab keluarga merupakan tantangan penting. Komunikasi dan dukungan keluarga juga memiliki peran besar dalam perkembangan mereka.
Kesimpulannya adalah perkembangan individu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, budaya, dan nilai-nilai pribadi. Selalu penting untuk merencanakan dan beradaptasi dengan perubahan dalam setiap aspek kehidupan. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.